Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Berinkarnasi di hari yang sama selama 100.000 tahun. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya diperlihatkan Xiao Zia di sana bersama Lin Yue pulang dari pertemuannya dengan Qian Dalong. Lalu kita diperlihatkan juga di sana Xiao Zia berkata bahwa dia tahu tempat Tang Rui berada. Lalu kita masuk ke part selanjutnya. Di part selanjutnya diperlihatkan Xiao di sana berkata, ada formasi yang melindungi istana utama. Kalau tidak ingin ketahuan oleh si Junlin, kita harus lewat titik kelemahan satu-satunya ini. Terlihat ada lubang di sana. Lalu ia pun merangkap. Cepat, ikuti aku. Ya, baiklah. Terlihat ketika Xiao Zia keluar dari lubang itu, ada orang di depannya langsung. Kenapa kamu bisa masuk ke sini? Lin Yue ternyata sudah masuk duluan di sana. Padahal Xiao Zia masuk lubang duluan. Lin Yue berkata, formasi kalian ada titik kelemahannya. Apa? Kok kamu tahu? Dari awal kamu sudah tahu ya ada titik kelemahan. Kenapa kamu tidak mengingatkanku? Ya, kamu yang merangkak terlalu cepat sih soalnya. Lalu terlihat Lin Yue pun langsung terbang di sana. Ya sudahlah, di mana Tang Rui? Dia berada di istana murid, di istana tetua, atau di istana penerimaan tamu? Dia ada di istana tetua. Kenapa kamu begitu tahu? Jelas istana yang di depan sana, istana utama. Ya, aku tidak ada waktu untuk menjelaskannya. Cepat saja ikuti aku, jawab Lin Yue. Lalu kita diperlihatkan di sana berada di istana tetua. Di dalam sana ada suara. Kalian semua boleh keluar. Itu suara Tang Rui, tuan. Lalu kita diperlihatkan Tang Rui dalam sana. Dia berpikir, memang bilang melayaniku, tapi sebenarnya adalah mengawasiku. Apakah tuan sudah menerima suratku ya? Di sana pikir Tang Rui. Lalu Lin Yue pun datang dari belakangnya. Lama tidak berjumpa ya, Nona Tang Ruizin. Tuan, kok kamu di sini? Tang Rui langsung memeluk Lin Yue seketika. Tuan, kamu akhirnya datang ya menemuiku. Ya, ada masalah apa membuatmu terburu-buru ingin berjumpa denganku memangnya? Maaf, aku sudah membuat tuan mempertaruhkan nyawa datang ke sini. Aku hanya ingin berjumpa sekali lagi dengan tuan, kata Tang Rui. Ya, pakai bajumu dulu sana lah. Maaf, aku sudah salah tingkah. Lalu terlihat Tang Rui di sana memakai handuk. Tuan, aku akan menikah. Ya, aku tahu. Apakah kamu suka dengan Zhang Li? Ya, mana mungkin aku suka. Ada kata suka kepadanya. Aku tidak akan bisa menerima orang lain di hatiku. Tetapi Sekte Xuanmen sudah menyetujuinya. Sekte Putih, mereka menggunakan kota Fenglong untuk mengancamku. Kalau aku tidak menikah, maka Sekte lamaku akan... hidup itu kadang memang tidak ada pilihan, jawab Lin Yue sambil memegang pundak dari Tang Rui. Ya tuan, aku mendapatkan informasi dari tetua. Si Junlin ingin membunuhmu ketika kompetisi Liga Bumi nanti. Lalu ada yang datang dari belakang. Tuan, cepat pergi, ada yang datang, kata Tang Rui. Lalu Lin Yue pun pergi meninggalkannya sambil berkata, kapan kamu akan menikah? 1 bulan kemudian. Baiklah, kamu tenang saja ya. Aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan Zhang Li, si brengsek itu. Lalu Tang Ruizin pun nangis di sana. Aku sangat bahagia bisa mendengar perkataanmu ini. Sampai jumpa, aku hanya ingin berjumpa dengan tuan sekali lagi. Dan mengacungkan pedangnya ke dirinya. Aku sudah puas. Tapi pedang itu pun terlempar oleh cahaya hijau. Dan ternyata ada 2 orang di sana yang memergokinya. Aku mendengar ada keributan di dalam kamar ini. Gadis ini memang nakal sekali. Hampir saja membuat kekacauan. Untung saja reaksi kakak seperguruan cepat ya. Ya, cepat tangkap dia, kata 2 orang itu. Dan kita diperlihatkan Lin Yue dan juga Xiao Zia di sana sudah keluar dari kediamannya Tang Rui. Di sana di malam hari.
ayo pergi. Ya, sudah tidak sempat, kata Lin Yue. Sepertinya dari awal mereka sudah menunggu kita di sini. Dan Lin Yue dipergoki oleh semua orang yang berada di sana. Xiao Zian pun sampai berkata, "Aku Xiao Zian, apa yang ingin kalian lakukan di sini?" Dan mereka semua pun tidak mendengarkannya dan menyerangnya. "Serang!" "Ya baik." Xiao Zian pun langsung terserang habis-habisan di sana. Hingga akhirnya Lin Yue berhasil menggendongnya. "Jangan takut, aku datang di sini." Lin Yue langsung membuka portal teleportasi di bawah lantai dan langsung berteleportasi ke tempat lain. Si Xiao Zian yang babak belur di sana pun berkata, "Kenapa kamu tahu ada formasi di sana?" Ya, hidup ini di dunia ini tentu saja harus ada kemampuan. Jangan banyak bicara, aku akan membawamu pulang dan memulihkan lukamu ini. Kita diperlihatkan di tengah malam di sana. Lin Yue sudah pulang. Lin Yue menyembuhkan Xiao Zian di sana. Xiao Zian di sana pun pingsan. "Ya, kamu istirahat sebentar ya. Besok pasti akan pulih total kok." Lalu terlihat ada surat yang melayang ke tangan Lin Yue. Lin Yue pun langsung mengambil surat itu dan membukanya. "Kompetisi Liga Bumi, aku akan menunggumu di Pavilion Yilian jam 7 pagi. Dari Xiao Yanyan." Itu adalah peserta kompetisi Liga Bumi yang misterius. Lalu Lin Yue berkata, "Ya, Xiao Yanyan ya. Salah satu orang baru dalam kompetisi Liga Bumi. Sepertinya ada orang yang tidak sabar bertemu denganku ya." Dan kita diperlihatkan jam 7 pagi di kompetisi Liga Bumi di sana di Pavilion Yilian. Pagi-pagi sekali Lin Yue pun datang. "Selamat datang tuan," kata orang-orang di sana. "Nona sudah memesan satu pavilion Yilian. Dia sudah menunggu tuan di atas." Ya baiklah. Lalu Lin Yue pun ke atas. "Nona Xiao mengajakku berjumpa, malah bersembunyi, tidak mau keluar. Apa maksudnya ini?" "Tuan, silakan masuk saja." Lalu Lin Yue pun masuk. "Nona, kamu ini sedang bermain api ya?" Kita diperlihatkan di situ ada Xiao Yanyan. Xiao Yanyan berkata, "Tak kusangka Master Pencipta nomor 1 bagian dalam ternyata begitu tampan. Sayangnya hanya seorang pria yang lugas." "Hah? Iyakah?" Lin Yue sambil memegang tepi kolam itu dan mengambil beberapa bunga di sana. Lalu kita diperlihatkan Xiao Yanyan. "Aku sudah menunggumu begitu lama, tapi kamu masih tidak bertindak, masih tidak mau turun ke kolam untuk memelukku. Sinilah, memang pria yang lugas." Lin Yue pun mengambil beberapa bunga dari kolam itu. Di dalam kolam ini selain ada daun wangi juga ada bunga fuping. Mungkin aku masih belum turun ke kolam, pasti akan pingsan karena aroma ini. "Tuan, pintar sekali ya, sayangnya sangat penakut," kata Xiao Yanyan. Xiao Yanyan langsung merasakan ancaman di sana. Kamu meracuniku ya?" "Ya, kamu duluan yang ingin membiusku kan? Aku hanya menggunakan cara yang sama." Tangan Lin Yue langsung ke depan mukanya Xiao Yanyan dan mencabut rupanya. Ternyata Xiao Yanyan di sanalah identitas palsu. Dia aslinya bernama Yan Xiao Xiao, orang yang ditemui Lin Yue ketika Lin Yue mengambil pohon Feng Yu bersama dengan Mei waktu itu, dan juga ketemu dengan Xiao Zian juga. Dan Lin Yue berkata, "Yan Xiao Xiao yang seksi, kamu tidak perlu berakting lagi lah." "Tuan, kamu hebat sekali. Aku mencarimu," kata Yan Xiao Xiao di sana dari putri dari ketua sekte iblis Fuseng. Lin Yue langsung berbisik padanya, "Jangan banyak bicara. Tadi aku sudah mengatakan kamu ini sedang bermain api kan? Sekarang aku sudah tidak tahan lagi. Bermesraan di kolam juga pilihan yang baik. Tunggu segalanya selesai baru kita bahas lagi nanti ya." Lin Yue pun langsung memberisikannya lagi dan mendekatinya. "Bukannya tadi bilang aku penakut, tidak berani memelukmu. Kenapa sekarang kamu yang ketakutan?" "Tuan, aku masih belum pernah." "Ya, kamu masih belum pernah melakukan ini dengan pria. Aku tahu kok," kata Lin Yue. Kenapa kamu tahu, Tuan?" "Ya, dulu aku pernah memastikan. Aku tidak suka memaksa orang lain. Kamu cepat berdirilah. Katakan kamu mencariku ada masalah apa." Lalu Yan Xiao Xiao pun berkata, "Ya, kali ini aku datang ke sekte Xuanmen karena diundang oleh si Junlin untuk mengikuti kompetisi Liga Bumi. Dia bilang ada seorang wanita bernama Tang Rui ya, sangat suka denganmu, bahkan ingin menolak pernikahan dengan sekte putih." "Ya, aku tahu itu," kata Lin Yue. Lalu Yan Xiao Xiao berkata lagi, "Aku akan mengatakan hal-hal yang tidak kamu ketahui saja. Tang Rui memiliki raga bertarung aliran darah spesial. Ya, karena itu adalah talenta yang langka dalam kultivator raga petarung. Sekte putih yakin bisa mendapatkan pernikahan ini. Kalau begitu kamu juga tidak bisa berbuat apa-apa lagi." Lin Yue menjawab,
Ya, kenapa aku melupakan hal ini ya? Lalu Yan Xiaozhou berkata lagi dan mendekatinya. Kamu pasti tahu ya, hari ini adalah hari pernikahannya bukan? Ah, hari ini? Bukannya 1 bulan lagi ya, kata Lin Yue. Salah, pernikahan akan diadakan hari ini. Sepertinya masih ada hal yang tidak kamu ketahui ya. Kali ini aku memang benar datang mencarimu. Lin Yue menjawab, ya, aku mengerti. Ternyata kamu datang mencariku di waktu seperti ini. Ingin menggunakan masalah Tang Rui untuk menghentikanku mengikuti kompetisi Liga Bumi ya? Apakah kamu juga ingin menjadi tetua sekte Xuanmen? Ya, pintar. Aku ingin melihat ekspresi apa yang akan dimunculkan di wajah si Xiao Zian kalau melihat aku adalah tetua baru itu. Lalu Lin Yue pun pergi. Kamu terburu-buru pergi? Apakah ingin pergi menyelamatkan Tang Rui dan tidak ingin mengikuti kompetisi Liga Bumi? Aku pasti akan menyelamatkan Tang Rui dan mengikuti kompetisi Liga Bumi. Bocah sekte iblis Fuseng, kemampuanmu masih lemah, tidak mungkin bisa mengendalikanku. Lalu Lin Yue pun berpikir, sepertinya Tang Rui tidak ingin aku terlibat dalam masalah ini. Berulah dia menipuku barusan. Dan Xiao Xiao pun berpikir, dia hebat sekali, memang pria idamanku. Aku juga harus mengganti baju lalu pergi kompetisi Liga Bumi secepatnya. Lalu kita diperlihatkan di keluargamu sekte Xuanmen. Master Lin, pagi-pagi mau pergi kemana? Kompetisi Liga Bumi akan segera dimulai. Ya, hari inilah hari pernikahan Tang Rui, benar? Lin Yue berkata kepada si Xiao Zian. Hah, kau tahu? Tang Rui menyuruhku merahasiakan ini padamu. Sebenarnya orang yang mengetahui hal ini sangatlah sedikit. Ya, Tang Rui sebenarnya tidak mau mengungkapkannya. Sekarang pernikahan dan kompetisi Liga Bumi berlangsung di hari yang sama. Aku tidak tahu harus bagaimana membagi waktuku. Ya, sepertinya Tang Rui tidak senang. Tapi ini adalah pernikahan dua sekte calon kaisar. Dia juga tidak bisa membantahnya, kata si Xiao Zian. Ya, sekarang aku hanya bisa membagi 2 kelompok. Hah? 2 kelompok? Kamu ingin aku pergi menyelamatkan Tang Rui? Begitu maksudmu? Tentu saja bukan seperti itu. Dalam pasukan pengantin nanti pasti akan ada beberapa master tahap Emperor God yang mendampinginya. Lalu Lin Yue pun mengeluarkan tongkat pilar kabinet sejati miliknya dan berbisik pada tongkat itu, Kenji, nanti kamu... Lalu Lin Yue pun melemparkan tongkat itu ke udara dan terbang sendiri. Pergi sana. Si Xiao Zian pun kaget. Tongkatmu bisa bergerak sendiri ya? Ya, tongkatku ini memiliki banyak rahasia. Kalau tertarik, kedepannya kita bisa baik-baik menjalani hubungan lah. Ah, sebel deh. Pergi sana, kata si Xiao Zian. Lalu kita diperlihatkan mereka berdua pun ingin datang ke kompetisi Liga Bumi dan disambut banyak banget orang. Nona besar. Ya, kamu lihat sendiri kan, aku memiliki identitas yang tinggi di sekte Xuanmen, kata si Xiao Zian. Ya, kalau begitu kenapa kamu kemarin dihajar sampai babak belur? Kok bisa? Kenapa begitu? Kata Lin Yue. Lin Yue berkata lagi, apa kamu ada menyadari sebenarnya mereka itu tidak ingin membunuhmu? Maksudmu para tetua itu tidak ingin membunuhku kemarin? Ya, bukan juga sih. Seharusnya si Junlin tidak ingin kamu mati, lalu menikah denganmu, kemudian melahirkan anak yang memiliki aliran darah sekte Xuanmen asli. Jangan mimpilah begitu, teriak si Xiao Zian. Ya sudahlah, ayo pergi. Kita pergi ke kompetisi Liga Bumi. Akan segera dimulai. Apakah mimpi atau bukan? Jawabannya akan muncul nanti. Dan itulah untuk part kali ini. Terima kasih teman-teman telah nonton dari part 1 hingga sekarang. Kita lanjut di next part. Dadah semuanya, bye-bye. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini dan juga terus mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Bye-bye semuanya.